Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi kama la nihayata li kamalika wa adada kamalih. Para santri, wali santri, pemirsa juga subscriber, saya suka melihat sinetron dan drama baik di televisi maupun di tablet yang saya miliki. Saya juga sering melihat para pelawak di media yang sama, baik pelawak asli atau mereka yang membuat tontonan yang menimbulkan tawa atau mungkin stand up comedy. Saya menyukai untuk refreshing sehingga kita tidak perlu harus keluar rumah, menghibur diri, membuat kegiatan yang berbeda di tengah rutinitas kegiatan, karena drama-drama itu, sinetron itu juga sebenarnya sutradara sedang memotret realitas kehidupan. Memang seperti layaknya seorang kameramen, ada yang sekadar memotret lahiriah apa yang tampak, tapi ada kameramen yang bisa memotret sesuatu di balik realita, sehingga potret itu menawarkan imajinasi dan pemikiran bagi siapa saja yang melihat gambar itu. Demikian juga lawaan, guyonan, ada guyonan yang sekedar menimbulkan tawa dengan mengkapitalisasi kekurangan-kekurangan temannya. Tapi ada juga lawakan yang menimbulkan renungan, tertawa tapi menimbulkan renungan karena mampu membuat situasi yang secara lahir tidak langsung menimbulkan tertawa, tapi beberapa detik kemudian kita bisa tersenyum bahkan tertawa lebar. Tentu dua hal yang tadi saya sampaikan berbeda. Cuma terakhir ini ada drama, ada sinetron yang jauh lebih menarik, ada lawakan yang jauh lebih menimbulkan tawa kepada kita semua, khususnya kepada saya, yaitu sinetron dan drama, juga lawakan yang dilakukan oleh para politisi di negeri kita. Kadang kita bertanya, sebenarnya mereka sedang melakukan apa? Apakah mereka tetap memiliki komitmen yang seperti sering mereka katakan, bahwa mereka sedang berjuang untuk kekuasaan dan kekuasaan itu akan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan keadilan rakyat.
Atau sebaliknya, mereka sedang berjuang habis-habisan untuk dirinya dan kelompoknya. Kedua hal itu berbeda jauh, tapi sulit untuk kita deteksi mana yang benar-benar mereka yakini. Karena ketika kita melihat indikator-indikator yang tampaknya kita akan sulit paham bahwa mereka ingin meraih kekuasaan demi khidmah kepada bangsa. Yang pertama, jarang kita temukan program-program yang mereka tawarkan. Dari kontestan yang muncul di permukaan, sulit sekali kita dapatkan mereka akan berbuat apa. Kalaupun ada program-program yang sedikit mereka kemukakan, bisa disimpulkan hanya dua hal. Yang pertama, meneruskan program Pak Jokowi. Yang kedua, melakukan perubahan. Detailnya seperti apa, sampai detik ini tidak kita dapatkan. Meneruskan itu apa yang diteruskan. Kalau perubahan itu apa yang akan dirubah. Yang kedua, di antara mereka tidak kita dapatkan garis besar kesamaan. Para kontestan dan pendukungnya adalah warga negara Indonesia. Mereka saudara sebangsa, bahkan seagama. Tapi dalam narasi komunikasi persaingan antar mereka, tidak kita dapatkan satu nilai yang membuat kita yakin bahwa mereka adalah bersaudara, mereka seagama, mereka adalah sebangsa. Dalam komunikasi politik, berseliweran kata-kata yang justru jauh dari agama, justru jauh dari nilai-nilai luhur yang dihayati oleh bangsa ini. Seperti fitnah, seperti khianat, seperti dusta, dan diksi-diksi yang lain, misalnya saling mendungukan, saling mentololkan, saling membajing-bajingkan, saling merendahkan. Dari narasi dan diksi-diksi yang kita dapatkan dalam komunikasi politik ini, kita semakin ragu apakah mereka masih punya komitmen terhadap kemajuan bangsa, punya komitmen terhadap masalah-masalah yang dihadapi bangsa ini. Yang ketiga, di antara para politisi yang tampil di permukaan ini, nyaris
ideologi. Mereka bisa saja saling bertikai, saling bermusuhan, tapi dalam beberapa detik kemudian mereka berkoalisi. Mereka tidak memiliki kekuatan ideologis sehingga kita kesulitan untuk membedakan sebenarnya mereka ini sedang apa. Kemudian banyak orang kemudian mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya mereka sekedar menerjemahkan keyakinan politik bahwa tidak ada lawan yang abadi, juga tidak ada kawan yang abadi. Yang abadi bagi mereka adalah kepentingan. Kepentingan seakan-akan menjadi ideologi, bahkan mungkin menjadi agama, sehingga mereka bisa berlari ke sana kemari untuk mewujudkan kepentingannya, sehingga dari perpindahan koalisi, perpindahan pertemanan itu semakin sering kita dengar narasi diksi, khianat, dusta, tidak punya komitmen, dan seterusnya. Nah, dari beberapa indikator yang tadi saya sampaikan, kita sebenarnya semakin ragu. Apakah pemimpin-pemimpin yang sekarang sedang berkontestasi ini adalah pemimpin yang kita harapkan, pemimpin yang akan kita berikan mandat untuk membawa negeri ini ke arah kehidupan yang lebih baik. Mungkin sebagai penutup dari kalimat di hari ini adalah masyarakat sendiri harus lebih cerdas, harus lebih kritis, harus lebih berani untuk mengambil inisiatif dan berpendapat. Karena kita tidak bisa lagi memberikan mandat borongan kepada para pemimpin yang saat ini sedang berkontestasi. Terus terang kita sangat ragu komitmen mereka ketika kita menyerahkan bulat-bulat kehidupan kita, masa depan bangsa kita kepada mereka. Maka kita sebagai warga bangsa, sebagai masyarakat dan rakyat, kita harus mencoba memikirkan diri kita. Kita harus sungguh-sungguh meningkatkan kualitas kita sehingga kita menjadi pribadi yang mandiri, bisa menentukan arah kita ke depan, bisa menjunjung nilai-nilai yang kita hormati dan kita muliakan. Dengan itu, semoga Allah memberikan pemimpin yang lebih baik. Jadi pemimpin tidak muncul dari atas, kemudian kita menyerahkan bulat-bulat diri kita kepada kebijakan yang pemimpin, yang dari satu pemilu ke pemilu yang lain kita seakan-akan dinina-bobokkan, seakan-akan kita dimanjakan, kemudian pada gilirannya kita menyesal dan kita tetap dalam kehidupan seperti kemarin-kemarin. Sekarang cara berpikirnya adalah kita balik, kita melakukan aktivitas yang lebih berkualitas, kita melakukan peningkatan
skill kita, menjunjung nilai-nilai yang kita sepakati bersama, nilai-nilai luhur, nilai-nilai budi yang baik, maka dengan tercerminnya sebuah kehidupan yang berkualitas di tengah masyarakat, kita akan dipilihkan oleh Allah pemimpin yang kita harapkan bersama. Terima kasih perhatiannya. Moga-moga menjadi renungan akhiran. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.